Nah, waktu saya keluar, saya nengok kiri kok ada patung di situ. Saya berdoa di bawahnya. Di situ saya langsung mengeluarkan air mata. Lebih rileks. Saya sempat bertemu dengan Santo Antonius Padua ini, kita ngobrol lah di situ secara iman. Tapi juga ada saudara-saudara dari agama lain yang terlihat dari atributnya. Jadi, wah dinyinyir. Nyinyir netizen. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng temannya istri. Teman SMA istri, Aldio. Kita lagi di mana bro ini bro? Ini di Cafe Ruang Interaksi. Ruang Interaksi di Front One Boutique Hotel di Tugu Muda lah. Itu. Nanti kalau buat teman-teman yang pengen ngopi-ngopi, view-nya bagus banget, boleh dilihat nanti kita kasih putar-putar dikit. Oke banget view-nya di sini. 360 ya bro ini. Iya, 360 derajat di tengah kota, enak banget pokoknya. Kopinya juga mantap. Biasa saya nggak pernah ada kopi bro. Kalau ngomong-ngomong nggak pernah ngopi. Namanya ngopi di teras, tapi jarang ada kopinya. Ya kali ini kita bakal ngobrol seputar pengalamannya Bro Aldio ini. Jadi dia sempat kemarin saya sama istri browsing di Instagram, terus ketemu. Kebetulan istri juga jarang banget interaksi sama Bro Aldio ini. Nah, sekarang malah ketemunya di ruang interaksi gitu. Jadi dia bakal bercerita tentang pergumulan dia sampai ketemu dengan pasangannya yang sekarang. Baru aja lo nikahnya ini bro, lama. Masih pengantin baru berarti lo nih. Langsung aja bro, diceritain bro. Ya, aku ketemu istri saya sekarang itu namanya Clara Talita kan. Jadi dulu tuh aku ketemu istriku itu di acara namanya CBC. Oh, Catholic Breakthrough Camp. Nah, betul. Tahu ya berarti. Oke, tahu. Pernah dengar dulu. Pernah dengar ya. Itu gimana? Jadi pertama kali di situ ketemu dia CBC. Dulu pertama kali ketemu aku udah mau lulus lulus kuliah, dia mau lulus SMA, masih SMA, masih bocil. Nah, itu ketemu di situ. Akhirnya ketemu, kenalannya juga di situ, tapi waktu itu masih belum belum pacaran lah. Oh, itu masih PDKT itu ya? Iya, PDKT. Sebelum ngedate itu? Iya, sebelum itu. Jadi ya berkat lah dipertemukan Tuhan dari situ, dari camp Katolik ya kan. Iya, ketemunya dari kategorial ya termasuk. Iya, dari kategorial. Sampai akhirnya waktu memisahkan kita karena Talita ini harus kuliah di Cina. Kuliah di China. Kita waktu itu emang belum ada komitmen, jadi ya udah akhirnya kita terpisah. Lalu kemudian kami masing-masing menjalin hubungan masing-masing ya dengan dia waktu itu punya pacar, saya juga punya pacar. Nah, sampai akhirnya kita juga sama-sama putus gitu. Dan kita putus itu juga waktunya juga ternyata hampir mirip ternyata. Oh, dekat-dekat. Setelah kita runut kita runut tuh ternyata kok sama ini. Maksudnya kita tidak memiliki hubungan lagi tuh di waktu yang hampir sama. Berdekatan banget lah ya. Iya, terus kita setelah saya putus waktu itu, saya kemudian sempat kosong agak, ya nggak terlalu lama sih hasilnya. Jomblo lama. Ya, jomblo itu mungkin sekitar beberapa bulan lah. Dan waktu itu belum ketemu sama sekali sama Clara Talita ini. Oh ya, panggilannya Lita ya. Oh, Lita ya. Panggilannya Lita. Nah, kemudian kita sama-sama single dan kita nggak ada komunikasi sebelumnya. Kita nggak ada komunikasi, single. Setelah beberapa bulan itu, tiba-tiba di bulan Desember, saya ingat banget, di bulan Desember tahun 2022. Desember 2022. Itu kita ketemu lagi. Secara nggak sengaja di tempat ini. Di ruang interaksi. Itu juga menurut saya sih berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Karena kayak ya semacam kayak dipertemukan oleh Tuhan juga. Yang sebelumnya saya juga nggak ada niatan untuk setelah aku nggak direncanakan. Nggak direncanakan, bahkan untuk ketemu pun juga nggak kebayang gitu. Saya juga nggak tahu dia di mana sekarang. Terakhirnya ketemulah di ruang interaksi ini. Ketemu, terus akhirnya kami menjalin hubungan yang lebih serius dan akhirnya menikah lah. Sampai sekarang berarti kira-kira kemarin 2 tahun pacaran. Iya. Tapi kenalnya udah lama. Udah lama. 10 tahunan ya berarti kalau dari sampai sekarang itu tentang ya, tapi kan ada kosongnya juga.
Itu kalau sing kamu share waktu itu kan tentang ada seorang Romo ya kalau nggak Oh salah. iya. Nah, itu bisa diceritain juga bro mungkin. Nah, Di situ. jadi ini halo Romo Yohanes Rianto, Nah. itu kalau nonton ya. Itu termasuk Romo sahabat saya. Oh Romo sahabat. Iya, Berarti seangkatan atau? Oh enggak. Kalau angkatan kayaknya tua Romo. Jadi dulu ketemu Romo Rianto ini waktu acara namanya Kokerma. Kokerma. Itu Oh karya iya. kerasulan Mahasiswa. mahasiswa Katolik ya. Iya. Karya kerasulan mahasiswa Katolik ya. Kalau mungkin anak-anak Unika gitu pada tahu mungkin ya. Ya, kita ketemu di situ karena dulu saya aktif di situ juga. Di Kokerma. Kita akhirnya bertemu keluarga di situ. Nah, akhirnya ketemu Romo Rianto juga sebagai Romo pendamping. Ada 2 Romo, satunya Romo Alip, satunya Romo Rianto. Romo Alip ya. Romo Alip sekarang di Magelang, Romo Rianto di Bajiro. Bajiro itu Jogja. Jogja, iya. Nah, selama pergumulan saya waktu itu ya, setelah itu habis putus dan bahkan sebelum putus dengan mantan saya itu ya, pergumulan saya juga bertemu dengan Romo Rianto itu. Ketika ke Jogja saya selalu mampir untuk curhat lah ya. Curhat. Nah, awalnya curhat itu ya karena itu gitu. Ya sedih-sedih lah. Aku pertama kali ketemu Romo Rianto setelah bertahun-tahun nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi itu dengan kondisi yang cukup sedih waktu itu. Galau-galauan sama Romo. Betul. Terus akhirnya ya sharing-sharing gitu, ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya udah suatu saat kembali lagi aku sudah bersama Talita ini. Diajak ketemu. Enggak, belum. Belum. Ya ini sayangnya belum pernah ketemu tuh. Oh, jadi benar-benar Talita sama Romo itu ketemu waktu nikah aja. Nikahnya sama Romo Rianto ya? Iya, nikahnya sama Romo Rianto. Jadi ya itu sebuah perjalanan juga yang penuh dengan berkat karena saya ketemu Romo Rianto dengan kondisi waktu itu juga belum mengenal Lita juga. Jadi saya berkala itu ketemu beberapa bulan sekali itu saya ketemu Romo Rianto, mengupdate lah. Jadi Romo tahu progresmu. Ya, benar-benar tahu progres. Jatuh bangunmu tahu. Betul, sangat tahu banget lah. Ya. Jadi yang awalnya sedih-sedih terus kemudian saya ketemu lagi Romo, saya ketemu ini sama Talita. Oh iya selamat gitu kan. Di situ aku menceritakan hal baru lagi sama Romo. Sampai akhirnya ketemu selanjutnya aku udah bilang, Romo besok kalau kita nikah bisa nggak Romo menikahkan saya lah. Romo kaget akhirnya. Jadi progresnya benar-benar tahu banget Romo Rianto waktu itu. Jadi akhirnya Romo bersedia juga untuk menikahkan kami berdua, untuk menjadi saksi ya kalau istilahnya, saksi nikah untuk kita berdua. Ya puji Tuhan lah sampai akhirnya. Jadi kalau benar-benar yang saya merunut itu kalau saya ngeliat-liat foto-foto saya nikahan itu, terus saya sempat scroll down story, nyari foto saya sama Romo waktu pertama kali ketemu itu kayak saya jejerkan tuh kayak beda banget. Iya, beda banget lah itu dalam beda kondisi, beda situasi. Betul. Dan itu sama-sama ketemu Romo yang sama, jadi happy banget lah. Romo ada di setiap situasimu yang sedih, yang bahagia, sama mengesahkannya di sakramen. Aku ya waktu itu cukup inilah, aku kalau inget-inget tuh kayak penuh berkat lah. Dan emang ya Tuhan sudah menghadirkan Romo Rianto juga untuk menguatkan saya waktu itu. Dan akhirnya menikahkan juga. Itu menurutku bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kebetulan lah. Iya, rencana Tuhan ya. Cuman memang banyaknya lewat Romo Rianto ini. Betul. Ya. Terus kalau tadi kamu sempat cerita ya di HP-mu ada doa Yudas Tadeus itu. Wah iya, sorry. Gak apa-apa. Di HP dibawa adik tadi. Iya. Ya pokoknya tentang Yudas Tadeus itu ya. Iya. Ada apa bro dengan doa Yudas Tadeus itu sebenarnya? Boleh di-share? Nah, saya itu punya ya dulu tuh saya bukan skeptis ya, tapi saya itu dulu termasuk orang yang ya secara Katolik itu fokusku tuh Bunda Maria dan Yesus. Devosinya Bunda Maria sama Yesus. Ya, cuman itu aja ya. Itu nggak salah. Yeah. Tapi waktu itu sama Santo Santa, bahkan aku Santo pelindungku aja waktu itu belum mengenal gitu. Kan saya Santo pelindung saya kan Santo Leonardo. Cuman nama toh, tapi nggak didalami. Ya. Nah terus akhirnya seiring saya pertumbuhan iman zaman kuliah, sharing dengan Romo, dengan teman-teman yang seiman gitu. Saya mulai sadar kalau kayaknya kita perlu nih kita harus mengenal minimal tuh Santo pelindung kita gitu. Mengenal tuh bukan yang gimana, tapi kita menjalin komunikasi. Ya hanya sekedar Santo Leonardo doakanlah aku gitu, litani litani atau ini
kita minimal mengenal dia lah, atau mungkin baca biografinya Iya. gitu. Nah, sejak itu saya mulailah mengenal Santo Pelindungku dulu. Pertama Santo dari Santo, nama baptis iya. dulu ya. Terus kemudian ini juga salah satu jalanku untuk mengenal santo-santo yang lain. Nah, sampai akhirnya saya sempat bertemu dengan Santo Antonius Padua. Ini bukan bertemu secara fisik ya, tapi pertemuan secara spiritual ya, tapi Wah. ya. Santo Antonius Padua. Ya, itu kan kalau teman-teman yang mungkin suka berdoa novena 3 Salam Maria, Iya. itu kan ada kan kata-kata Oh, Santo iya, Antonius iya. dari Padua. Ya. Itu. Nah, aku awalnya dari situ dulu. Tapi itu masih belum sadar lah. Tapi suatu saat saya pernah mengalami suatu pergumulan, ada pekerjaan lah. Saya ada pekerjaan di Bandung waktu itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. Saya ada pekerjaan di Bandung. Di Bandung itu ada sesuatu yang membuat ya ada permasalahan lah. Ada permasalahan. Jadi waktu itu saya nggak tahu gimana menyelesaikan masalah ini, benar-benar sangat mustahil waktu itu masalah ini untuk diselesaikan. Buntu banget. Udah buntu. Saya waktu itu langsung nyari gereja terdekat. Saya googling waktu itu. Oh iya, ternyata kebetulan dekat sama gereja Santo Paulus Bandung Katedral. Santo Paulus Katedral. Saya kemudian ke sana tuh, ke gereja itu. Saya berdoa biasa depan altar gitu. Berdoa depan altar, berdoa. Dan waktu itu kayak ngerasa, aduh kok kosong banget ya waktu berdoa itu, kayak masih buntu, kayak dari diriku tuh masih ada tembok. Mungkin blocking. Ada blocking, jadi kayak masih ragu, masih segalanya kayak nggak mungkin deh. Nah, waktu saya keluar gerbang gereja itu, saya nengok kiri kok ada patung di situ. Saya nggak tahu waktu itu santo siapa. Di katedral itu. Di katedral. Saya berdoa di bawahnya. Di situ saya langsung mengeluarkan air mata. Lebih rileks. Saya padahal nggak tahu namanya waktu itu, belum kenalan ya, nggak tahu namanya. Saya berdoa, ya saya curhat aja, kayak curhat ketemu orang asing aja. Gitu. Terus sampai akhirnya saya melek, saya lihat namanya Antonius Padua. Oh oke Anton. Sorry, aku kalau sama santo-santa tuh kadang akrab. Aku akrab gitu. Akhirnya kita ngobrol lah di situ secara iman. Ngobrol. Dan aku lebih tenang, dan akhirnya aku bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di situ dengan sangat baik. Jadi berdoa bersama Santo Antonius Padua itu. Nah, dari situ saya semakin merasa dekat dengan Santo Antonius dari Padua. Bahkan lebih dekat dengan Santo Pelindungku sendiri. Nah, di situ jadi saya beberapa momen, dan saya jadi tahu kalau ternyata Santo Antonius Padua ini salah satu pelindung orang-orang teledor, dan itu kebetulan sangat saya sendiri. Wah. Jadi boleh di googling ya. Itu nanti saya kayaknya perlu doain. Iya. Jadi kalau kalian kehilangan barang, mungkin kehilangan mantan juga bisa. Iya. Waduh. Kehilangan gebetan gitu kalian. Pantes memang yang waktu itu ada doa Santo Antonius kalau buat barang-barang hilang itu ya. Iya, betul. Itu. Nah, saya pernah dengar. Itu apapun kalian kehilangan barang itu. Doa Santo Antonius itu berarti yang untuk barang-barang hilang itu Antonius dari Padua itu. Iya, betul. Mungkin pernah dengar ya. Iya, dengar itu. Tapi mungkin lupa kan. Nah, itu. Nah, jadi kalau saya pernah ya itu, terus saya kalau berdoa gitu selalu ingat lah sama berdoa bersama kita, bukan berdoa pada. Iya, kita berdoa bersama di Katolik tuh bukan. Ya menyembahnya cuman ya kayak tunggal. Kayak kamu sama ibu kamu berdoa bareng. Iya, berdoa bareng. Kita bukan berdoa pada tapi bareng. Benar, berdoa bersama ya. Nah, ketika berdoa bersama Santo Antonius dari Padua itu, saya sering lah mendapat mujizat-mujizat kecil lah. Kayak kehilangan barang. Iya. Nyebut namanya aja, Santo Antonius. Kalau doain dong. Bukan nyariin ya, bukan suruh nyariin tapi suruh doain dong barangku ini gitu. Itu pasti ketemu. Wah. Dan itu gak cuma sekali 2 kali sih. Dengan keteledoran saya yang sangat luar biasa ini, yang setiap hari menghilangkan sesuatu dan barang nyingsau itu biasa. Ya kita jadi semakin akrab gitu. Jadi semakin akrab. Nah, terus kemudian ya ini baru-baru inilah, saya belum lama akhirnya saya mengenal Santo Yudas dari Tadeus. Nah, ini juga menarik sih. Karena kan saya juga ya selama menjalani proses persiapan pernikahan itu kan juga saya mengalami banyak pergumulan batin nih. Banyak hal-hal yang jadi entah secara finansial, entah secara perjalanan, meyakinkan diri saya tentang perjalanan yang sudah saya jalan itu benar apa enggak gitu,
Dan kadang tuh sering muncul penyesalan dalam arti penyesalan, "Duh, aku buat keputusan ini ya, kalau seandainya dulu gini, dulu gitu." Konflik batin. Nah, konflik batin lah. Jadi kayak, ya beberapa tahun yang lalu itu sering terjadi. Nah, sampai akhirnya ya mungkin teman-teman yang bukan hobi ya, yang gemar berdoa yang rutin rutin berdoa di Gua Maria atau di gereja itu pasti sering lah nemu teks. Karena kan Yudas Thaddäus kan doa sering. novena Yudas Nah, Thaddäus. Suatu saat tuh saya di sela-sela ya itu waktu itu setelah saya lagi proses novena lah. Novena yang pas di gereja, saya lupa di gereja mana ya. Di salah satu gereja lah pokoknya. Novena Salam Maria. Iya, waktu itu 3 Salam Maria. Di gereja lagi proses novena, tiba-tiba saya menemukan lah. Ya, saya waktu itu saya bukan pertama kali mendengar Yudas Thaddäus ya. Tapi sering nemu tapi nggak dibaca. Ya, sering nemu tapi nggak dibaca dan nggak ngeh Yudas Thaddäus apa. Nah, terus setelah saya lihat, akhirnya waktu itu saya beneran baca dan saya sampai googling Yudas Thaddäus. Oh, Yudas Thaddäus ternyata salah satu murid Yesus. Dan dari hasil googling saya itu saya melihat kalau Yudas Thaddäus itu salah satu murid Yesus yang kayak apa ya, kayak suka nyariin tempat-tempat gitu loh. Jadi kayak umpama nih Yesus mau kemana, ya Yudas Thaddäus nih yang kayak survei lokasi. Yang survei lokasi, betul. Yang riset lah. Yang riset dulu. Oh, ternyata ini. Oh, Yudas Thaddäus ini. Oke lah, aku coba lah berdoa kepada Santo Yudas Thaddäus. Dan prosesnya enggak instan. Aku mengenal beliau ini cukup dalam waktu yang cukup lama lah. Dari pertemuan yang saya pertama saya mulai novena dan saya sempat sekali menjalani yang benar-benar kan harus berdoa di gereja gitu, harus berdoa di bukannya nggak boleh ya, tapi disarankan untuk berdoa di gereja dan meninggalkan kertas itu. Nah, meninggalkan 9 lembar teks selama 9 hari ya kalau salah. Betul. Nah, di situ aku sempat ngelakuin itulah. Jadi itu menjadi prosesku untuk mengenal Santo Yudas Thaddäus ini. Nah, sampai akhirnya ya meskipun nggak akrab-akrab banget kayak Santo Antonius tadi, tapi aku cukup mengenal lah, dan sering lah ngobrol lah, sering kita berdoa bersama Santo Yudas Thaddäus ini. Sampai akhirnya suatu saat di tengah-tengah, jadi ini tuh sebelum saya menikah itu saya kayak aku pengen lah berdoa sama Santo Yudas Thaddäus gitu, bener-bener ada dorongan berdoa bersama lagi. Hamin 2 minggu lah. Berdoa hamin 2 minggu tuh saya berdevosi sama Santo Yudas Thaddäus. Berdevosi dan ternyata ya selama devosi itu saya nggak cuma dikasih enak aja gitu. Tapi malah ada beberapa permasalahan naik turun lah yang membuat cukup menjengkelkan lah. Untuk permasalahan-permasalahan yang membuat saya jengkel juga ada selama proses itu, dan bahkan sampai kepikiran ya ampun, aku novena kok malah down way ada aja gitu. Sampai akhirnya kita menikah, dan setelah saya menikah, saya itu di kota tadi kalau saya sempat nyebut ada satu Romo lagi, Romo Alip. Romo Alip ya. Romo Alip itu beliau kebetulan tidak bisa hadir di pernikahan saya. Dan kemudian, saya kan nikah di kota Salatiga. Oh, di Salatiga. Nah, Romo Alip tuh pengen nyusul ke Salatiga tapi tidak pas hari itu. Di H+1 tuh dia kayak pengen ketemu. Nah, akhirnya kita janjian dan Romo ternyata ngasih kado buat saya. Romo ngasih kado, dan kadonya apa? Patung Santo Yudas Thaddäus. Padahal kamu nggak cerita, Bu? Nggak cerita. Aku belum pernah cerita soal ini ke Romo Alip, nggak pernah cerita. Bahkan Romo juga belum pernah cerita. Tapi dikasihnya patung Yudas Thaddäus. Dan Romo Alip, jadi waktu nerima tuh saya bengong. Hah? Kok? Terus dari situ aku, emang aku kayaknya harus lebih mengenal lagi nih. Lebih berdevosi lagi karena harus besti nih sama Yudas Thaddäus. Harus besti lah, jaga kekinian sekali. Nah, terus makanya akhirnya gara-gara itu patung itu selalu saya taruh di meja doa saya, dan membuat saya ya makin semangat lah untuk berdevosi sama Santo Yudas Thaddäus, karena makin kenal, makin dekat, dan makin merasakan rahmatnya gitu. Nah, ini terus kemudian hal menarik terjadi nih. Di tengah-tengah devosi saya ini, ya tengah-tengah perkenalan saya dengan Santo Yudas Thaddäus ini, kemudian suatu saat saya main ke Gua Maria di Bandung.
Di Bandung. Nah, saya nemu lah ada satu teks Yuda Statius itu dijual ya, kayak kartu gitu lah. Itu tuh saya selalu taruh di HP saya ini. Wah. Langsung beli untuk souvenir pas di Bandung. Ya, untuk souvenir dan langsung saya pasang di sini gitu. Saya langsung pasang di sini. Ya udah, saya pasang aja. Ya ini nggak tahu ya. Ya saya kan juga beberapa doa saya tuh saya minta dilancarkan, minta dibukakan jalan baru untuk segalanya gitu. Ya nggak tahu dan nggak tahu gara-gara ya kan kebetulan ya, tapi kayak di waktu yang bersamaan gitu. Di saat saya mulai mengenal Yuda Statius ini dan kebetulan saya taruh di HP saya dan HP ini menjadi berkat yang luar biasa. Jadi banyak hal yang saya rekam dan saya bagikan ke Instagram, ke sosial media itu menjadi berkat juga orang lain. Itu mungkin nyambung dulunya kamu kan memang konten kreator ya? Iya, betul. Aldio ini dulu konten kreator. Kalau teman-teman tahu di TikTok ya awalnya base dulu awalnya di TikTok ya. TikTok. Tapi nggak pernah konten soal religius, apa namanya ya, tentang Katolik lah ya. Iya. Dulu tentang apa kontenmu, Bro? Tentang binatang. Tentang binatang kalau dulu. Mungkin di TikTok. Bisa dicek terus, TikTok saya. TikToknya apa nanti dilampirkan di sini ya, dilampirkan di sini. Nah, itu dulu TikTok tentang binatang-binatang ya, atau jadi peliharaan. Ya binatang apa aja lah. Jadi terus ya suka binatang lah intinya. Terus waktu itu kan saya sama istri tuh googlingnya tuh karena tergelitiknya karena kamu konten tentang gereja banyak. Nah, itu titiknya di mana kamu bisa change itu kapan itu, Gu? Dulu kontennya tentang binatang-binatang kesayangan, terus sekarang udah tiba-tiba konten tentang gereja tuh titik baliknya di mana, Bu? Jadi saya itu emang nggak pernah konten di Instagram ya. Oh, nggak pernah. Memang Instagram tadinya cuma pribadi. Terus akhirnya kebetulan adik saya itu juga ngurusi konten kreator gitu. Jadi dia handle akun-akun gitu kan, adikku akun-akun Instagram gitu. Nah, dia bilang, "Mas, ayo Mas, akunmu tuh kayaknya potensial loh nih buat apa namanya? Buat jadi berkembang gitu." Ya udah dicoba aja dulu Mas, upload apa kayak gitu. Reels kan dulu kan nggak paham ya reels Reels gitu. Oh, ternyata reels mirip TikTok juga gitu. Terus sampai akhirnya aku cobalah upload dan postingan pertama tentang gereja itu saya mendokumentasikan Romo Seto Katedral. Lalu Romo Seto. Romo Seto Katedral itu Romo Seto kan orangnya itu kan masih muda ya. Mungkin pasti kalau yang di katedral seharusnya kenal lah ya. Dia kan masih muda dan kayak mas-mas banget gitu loh. Jadi kalau datang ke gereja itu kadang cuma kaosan gitu, suka dipanggil lu mas gitu. Nggak tahu kalau kadang orang nggak tahu. Gitu. Suatu saat dia itu ini lagi sama koster, sama koster tuh bunyiin lonceng berdua. Ya iseng mereka bunyiin lonceng berdua. Ya umat dia nggak tahu ya. Dikira kosternya nambah siji. Ternyata itu Romo. Saya dokumentasikan itu. Nah, saya dokumentasikan. Udah tuh, itu juga nggak langsung saya edit. Saya dokumentasikan aja iseng. Nah, suatu saat itu Romo Seto ini sempat viral juga loh. Gara-gara sempat viral. Itu kalau nggak salah itu ini adalah misa Paskah perdananya Romo Seto. Misa Paskah perdana di katedral? Enggak, Romo Seto itu masih baru tak bisa. Oh, jadi benar-benar di katedral kemarin itu misa Paskah. Kalau nggak salah ya Romo, maaf kalau salah. Itu pertama kali Romo Seto misa Paskah dan di situ Romo itu waktu konsekrasi itu nangis. Bisa dicek di YouTube loh. Sempat nangis. Nah, jadi itu benar-benar. Saya kan waktu itu kan aku ingat waktu itu tugas tatip ya. Tugas tatip kan nggak fokus misa ya. Itu aja sampai saya merinding loh. Sampai saya diem dulu waktu konsekrasi. Romo Seto kok auranya bercahaya. Nah, akhirnya gara-gara itu dan itu viral tuh. Romo menangis waktu misa itu viral. Terus akhirnya saya jadi keinget saya pernah ngambil dokumentasi Romo narik lonceng itu. Saya padukan lah pakai lagu jedak-jeduk gitu kan. Ala TikTok Itu juga. Tapi saya uploadnya ke Instagram. Ternyata rame itu pertama kali lah saya posting sesuatu dan rame. Nggak cuma soal gereja ya, tapi posting pertama yang rame itu. Gitu. Kira rame. Tapi waktu itu masih belum kepikiran jadi konten kreator juga. Bukan fokus ke situ ya. Bukan fokus. Cuma iseng awalnya. Iseng. Terus gara-gara rame itu adikku bilang, "Ayo Mas upload lagi deh, Mas upload lagi." Tapi emang dia
Kalau saya kenapa upload soal gereja ya karena kehidupan saya sering ke gereja. Itu Ya. emang bener-bener upload soal kehidupannya. Jadi nggak cuma gereja. Nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat. Memang Nggak pengen Realita. biar kelihatan religius. Iya. Upload tentang gereja enggak. Jadi emang kebetulan saya lagi di gereja, saya bikin konten. Sekalian kok. Dan kalau saya lagi di sini ya bikin konten di sini. Jadi saya di mana saya berpijak saya bikin konten. Dipisahkan. Nah, sampai teman-teman saya suka sebel. Anak konten. Kabeh di konten. Kabeh di konten. Itu barista saya tuh juga sering saya jadi korban konten gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya ya nothing tulus lah saya. Saya nggak pernah ngoyo buat mau jadi konten kreator yang benar. Ya, tapi atas dorongan dari hati saya itu ya, jadi dia sedikit maksa, ya mas ini dikontenin bagus mas konten. Akhirnya saya ngikutin. Sama diarahkan dan diedit juga kadang. Gitu kan. Karena kan saya juga gertal gratul ya. CapCut gitu kan. Sama bro. Aku ya gertal gratul. Saya cuma pakai CapCut soalnya. Nah terus setelah itu akhirnya ya rutin lah. Dan ternyata asik juga, menyenangkan dan penuh berkat juga ternyata. Nah, suatu saat juga lagi di tengah-tengah saya berkonten itu saya kan juga kalau ada kegiatan gereja juga beberapa kali saya kontenin dan kebetulan saya tuh aktif nggak aktif sih, relawan aja, di kegiatan moga relawan di kegiatan Kedai Kasih Katedral. Nah, Kedai Kasih Instagramnya di sini nih. Oh iya, nanti Kedai Kasih. Ini saya cuma relawan ya saya. Jadi waktu itu ya iseng aja. Jadi saya udah ikut beberapa kali kegiatan itu. Jadi kegiatannya itu membagi-bagi sarapan gratis. Jadi dijelasin dulu mungkin Kedai Kasih Katedral itu apa? Oh ya, oke. Jadi Kedai Kasih Katedral itu kegiatan yang dilakukan oleh tim pelayanan masyarakat Gereja Katedral di Katedral Semarang ini. Setiap Sabtu pagi mereka itu membagi-bagi sarapan gratis ke masyarakat luas. Gitu. Berapa porsi bro ini? 150 sampai 250 kalau nggak salah ya. Sampai 25. Antara 200-an lah. Ya 200-an kira-kira kurang lebih. Nah, terus jadi relawan di situ. Dan relawan itu juga nggak sengaja. Gara-gara saya sering misa pagi, terus kenalan, di situ ada kenalan ya, ada yang ternyata orang-orang yang terlibat di situ tuh ada yang kenal lah. Terus akhirnya aku ikut bantuin, udah sekedar bantuin. Dan ternyata nyandu bro. Jadi kita ngelihat orang-orang dapat sarapan itu wajahnya sumringah. Jadi hampir setiap Sabtu tuh waktu itu saya ikut gitu. Kalau pas bisa pasti saya ikut. Ikut seneng soalnya. Ikut seneng kayak kayak mendapat dopamin gitu. Iya betul. Jadi saya ikut cuma gara-gara itu gitu loh. Jadi ya nggak ada maksud apa-apa, bener-bener yang seneng aja ngelihat orang itu senyum, ngelihat orang itu bahagia gitu. Ya udah ikut. Suatu saat ya kemudian suatu hari saya diserai untuk dokumentasi. Gitu. Ya udah saya dokumentasi, foto-foto dan ambil beberapa video lah gitu. Nah kemudian setelah itu waktu itu nggak langsung saya upload ya. Karena agak lupa juga, akhirnya ngupload itu sekitar seminggu 2 minggu kemudian lah. Ya nggak dikhususkan untuk nggak dikhususkan untuk. Jadi memang nggak konten ini tuh aslinya. Iya, cuma ambil video aja buat LPG lah istilahnya. Buat pertanggungjawaban gitu. Tapi akhirnya begitu saya lagi ngedit, ini ada video ini, aku edit. Akhirnya aku upload lah, itu sekitar 2 minggu setelah itulah, seminggu setelah itu. Saya upload dan kemudian rame bro, ternyata view-nya itu sekarang sampai berapa ya? Sekarang mungkin udah hampir 500 lebih mungkin. 500.000 ya. 500.000 lebih. Dan waktu itu dalam sehari itu view-nya itu sekitar 150 lah dalam sehari. 150.000. 150.000. Waduh, kok komennya kok ngeri. Pasti kamu dari set ya. Iya, udah lihat tuh bro. Ujaran negatifnya banyak. Ternyata di situ ujaran negatifnya juga banyak banget. Dan ujaran negatif tuh bukan hanya dari teman-teman yang beda iman ya. Iya. Tapi yang seiman tuh juga ternyata banyak. Oh, banyak juga. Karena di situ kan banyak kan kayak yang menerima sarapan gratis itu kan nggak cuma dari teman-teman Katolik, juga saudara-saudara Katolik juga, tapi juga ada saudara-saudara dari agama lain yang terlihat dari atributnya. Gitu. Jadi nyinyir netizen. Saya sampai nggak enak gitu loh. Saya sampai
akhir sampai waktu itu sampai saya minta maaf sama Romo Seto waktu itu kan. Oh, sampai kamu minta Ya, maaf? Romo, sorry ya Romo, kok sampai komennya kayak gitu. Alah, rapopo, itu kan nggak bisa kamu kendalikan gitu. Setelah saya cek itu, ternyata komen-komen yang negatif itu nggak sebanyak komen yang positif. Oh, Kecil tapi kenceng aja suaranya mereka. kecil tapi di atas mungkin. Di atas karena banyak komen Banyak yang like mungkin. banyak. Mungkin Nggak ya? kalau yang like ya mungkin Di ada love ya. love itu mungkin Love naik biasanya. terus sama yang reply juga banyak yang tersulut kan. Oh iya banyak iya yang iya. tersulut. Sing maraknya jadi dia di atas. Nah, makanya jadi kelihatan kencang. Padahal kalau saya runut-runut kan Lebih banyak positifnya. paling dia itu komen gitu tuh cuma 1% nggak ada. Banyak positifnya. Bahkan teman-teman dari agama Muslim itu banyak mendukung acara kami, banyak yang mendoakan. Wah, Jadi seneng lah, itu bener-bener obrolan lintas iman lah. iya. Nah, dari situ ada satu momen di mana saya itu tiba-tiba dijapri sama salah satu panitianya. Panitia kedai kasih. Panitia kedai kasih itu. Terima kasih ya Mas ya, kemarin ini viral gitu. Pas aku juga maaf loh Mas, ini malah komennya tuh ngeri-ngeri. Oh, enggak apa-apa gitu. Nah, dia bilang kalau ternyata gara-gara viral itu jadi ada donasi yang masuk. Wah, berkat masuk lewat kontenmu, Bro. Nah, aku ingat waktu itu lah sama istri saya di Bandung tuh, aku beneran nangis loh Bro. Karena semalamnya itu aku tuh sempat berdoa untuk minta rezeki ya, dalam arti berilah rezeki pada hari ini, dan benar-benar aku ingat-ingat gitu. Paginya itu ada rezeki yang muncul untuk kegiatan itu gitu. Itu benar-benar hebat banget sih. Aku kalau inget tuh masih agak terharu lah. Tuh sampai saya sharing lah sama istri saya waktu itu. Kok bisa ya Tuhan seperti ini gitu loh. Aku harusnya apa ya, istilahnya aku minta rezeki dikasih gitu loh. Mas, rezeki ini tidak langsung untuk saya, tapi aku kayak merasa gitu loh, merasa kamu memberkati. Dan segampang itu Tuhan tuh memakai orang untuk menjadikan alatnya untuk ngasih rezeki ke orang lain gitu. Meskipun dan nggak menyangka banget. Nggak menyangka loh, dan jumlahnya lumayan waktu itu. Menurut saya lumayan banget. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, aku juga kaget loh. Aku aja nggak dapat segitu susah loh. Aku puji Tuhan. Ya itu saluran berkat lewat kamu loh Bro. Bener-bener. Iya, bener. Kontennya nggak direncanakan. Ya betul. Cuma asal lewat. Betul. Tapi kalau Tuhan mau pakai kontenmu itu langsung jadi. Nggak disangka-sangka. Nah, makanya sampai sini tuh aku kayak merasa, oh iya, berkagungan itu luar biasa ya. Luar biasa. Aku ya ini termasuk perjalananku dengan Santo Yudas Thaddäus ini. Bersama Santo Yudas Thaddäus ini kok jadi berkat. Iya. Jadi kayak delalah ya saya taruh di HP, dan HP ini jadi media berkat untuk orang lain gitu. Jadi itu apa namanya? Membuat konten lewat HP itu ya. Kamu tahu kontennya lewat HP itu terus diberkati lewat Santo Yudas Thaddäus itu. Nah, tuh seru banget Bro. Nanti kapan-kapan kalau teman-teman dari kedai kasih katedral yang mau ngobrol-ngobrol, nanti kita barengan bisa Bro. Bisa. Nanti buat teman-teman juga kalau yang pengen nongkrong di tengah kota, bisa langsung ke ruang interaksi di Front One Boutique Hotel di Tugu Muda. Ya, itu nanti tempatnya seru, enak. Apalagi kalau sore-sore ya Bro. Lihat matahari terbenam seru kita ini. Ya udah gitu aja Bro. Oke. Thank you loh Bro ya. Siap. Terima kasih. Ya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe dan komen-komen di channel ini ya. Sama nanti mungkin bisa di Bu? Instagrammu. Oke. Apa Instagramnya disebut Bu? Almahdi_. Almahdi_. Kalau TikToknya masih aktif? TikTok juga sama Almahdi_. Oh iya, siap. Nanti ditampilin di situ. Oke. Sama kedai kasih tadi udah. Nanti muncul aja lah di sini. Muncul aja di sini. Itu apa namanya? Ruang interaksi. Ruang interaksi ada juga. Ya nanti pokoknya di bio lah. Di deskripsi. Ya, gitu aja. Thank you ya Bro. Ya siap. Terima kasih. Ya.